Ya, teman-teman kita mulai ya. Kita mulai karena bahasannya cukup banyak yang akan kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semangat? Ya Ibu, Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya. Oke teman-teman. Saya ingin mengingatkan untuk mengisi presensi di Litera. Yang sekarang yang mengikuti Zoom boleh isi presensi di Litera karena kita sekarang sedang online ya. Oke, jangan lupa juga untuk konfirmasi kehadiran dosen ya. Ya, untuk mempersiapkannya ya, teman-teman harus sudah siap untuk menyimak. Lalu siapkan dulu kesiapan teman-teman ingin mau menerima materi atau informasi yang akan saya sampaikan, atau nanti kita ada diskusi dan mau menerima hasil diskusi kita ya. Intinya siap menerima, siap menyerap materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Untuk itu, untuk kelancaran perkuliahan hari ini, mohon dipimpin doanya. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahaminya. Silahkan Kang Fikri. Biasanya Fikri nih. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Kang Fikri. Ya, teman-teman berdoa ya, semoga kita dimudahkan dalam memahami materi hari ini. Sudah ada yang menyimak video materinya? Materinya sudah bisa diunduh di Litera? Halo? Halo, kenapa hening? Sudah bisa diunduh belum di Litera materinya? Sudah Bu. Ya, aman ya. Nanti mungkin ada beberapa klarifikasi atau konfirmasi dari link video yang saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa perbedaan sebetulnya. Oke, teman-teman, di sini kita materi ke-6 ya, nggak kerasa sebentar lagi kita akan UTS nih. Ke-6 itu kita akan bahas ke pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis saya bagi jadi dua pembahasan. Yang pertama tentang konsep dasarnya dulu, hipotesis itu apa, sampai ke jenis-jenis hipotesisnya, dan juga sekarang kita akan sampai membahas ke bagaimana menguji rata-rata menggunakan hipotesis ini ya, pengujian rata-rata. Minggu depan baru ke pengujian proporsi, varians, dan untuk dua populasi. Kita pakai yang uji hipotesis. Oke, dasar-dasar pengujian hipotesis dan pengujian rata-rata. Ya. Pertama kita akan bahas tentang dasar-dasar pengujian hipotesisnya terlebih dahulu. Oke, kalau mendengar kata hipotesis, teman-teman sudah pernah tahu istilah ini? Tentang hipotesis? Hipotesis itu apa sih? Pernah dengar nggak? Dugaan sementara Bu. Dugaan sementara ya. Terus apa lagi? Kalau di ilmu kesehatan itu namanya diagnosa ya. Diagnosa atau kita bisa menduga kondisi yang sementara seperti itu. Nah, hipotesis ini sudah masuk ke cabang inferensia ya. Kenapa? Karena kita akan menarik kesimpulan dari pengujian tersebut ya, untuk menguji kebenarannya pernyataan tersebut benar atau tidak.
itu nantinya akan ditarik kesimpulan. Nah, inilah kenapa termasuknya ke statistika inferensia ya. Jadi kita ada pernyataan. Nah, pernyataan ini betul atau tidak, diterima atau tidak. Nah, itu yang disebutnya pengujian hipotesis ya. Atau hipotesa ini tadi betul ya, dugaan sementara. Pernyataan ataupun asumsi sementara yang dibuat ya, yang dibuat untuk kita lanjut diuji kebenarannya. Ya. Terus kenapa sih harus diuji hipotesis itu ya? Kenapa? Yang pertama untuk menerapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data menentukan keputusan ya, apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi tersebut. Nah, untuk yang pertama ini kita menetapkan hipotesisnya dulu, baru dari hipotesis ini kita bisa tergambar data apa saja sih yang harus kita kumpulkan. Jadi ditarik dari bawah ke atas ya. Kita ada hipotesisnya dulu, baru ada kebayang gitu data-data apa sih yang harus kita peroleh atau kita dapatkan untuk penelitian ini. Selain itu juga kalau kita menguji hipotesis, kita lebih pede dalam mengambil keputusan yang bersifatnya objektif karena kita sudah melakukan melewati tahap pengujian ya, tidak lagi subjektif tapi secara objektif. Oke, ini untuk teori-teorinya berasal dari bahasa Yunani ya, hupo dan tesis. Nah, hupo ini berarti lemah atau kurang atau di bawah, sedangkan tesis berarti teori ya, berarti teori atau pernyataan atau posisi yang masih lemah atau kurang atau di bawah ya, sehingga perlu pembuktian lebih lanjut dari pernyataan tersebut. Asumsi atau dugaan mengenai suatu hal bisa juga anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak ya mengenai suatu populasi atau lebih. Oke, ini dari pengertian pengertian katanya ya. Pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Jawaban atau bisa juga sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang bersifatnya masih praduga ya, karena masih harus kita buktikan kebenarannya. Jadi kalau di hipotesis itu adalah dugaan sementara dari penelitian kita. Kita ingin mendapatkan informasi apa sih dari hasil penelitian kita. Oke, contohnya misalkan di sini. Peluang tertular COVID-19 adalah 0,5. Ini adalah sebuah pernyataan dan misalkan ini sebelum dibuktikan, jadi ini sebuah pernyataan yang harus kita buktikan seperti itu. Terus adanya penambahan pupuk bisa meningkatkan produksi padi. Nah, ini juga masih sebuah pernyataan misalkan. Kita harus menguji dari pernyataan ini. Misalkan kita lanjutkan ke penelitian tentang kadar pupuknya benar nggak sih nambah ke produksi padinya. Jadi kan kita harus buktikan ya. Oke, ini contoh-contoh untuk hipotesis ya. Cara produksi A lebih baik dibandingkan dengan produksi B. Nah, pernyataan-pernyataan ini kita belum tahu ini benar atau salah, sehingga kita perlu melakukan riset ataupun penelitian atau pembuktian ya. Pembuktiannya dengan cara apa ya? Tadi penelitian itu kita observasi, kita ambil data ya, kita bisa saja studi literatur juga bisa sebetulnya. Jadi kita lakukan riset dari pernyataan-pernyataan ini. Nah, intinya pengujian hipotesis itu prosedur ya. Jadi kalau pengujian hipotesis ya prosedurnya. Prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan apakah benar atau salah, menerima atau menolak hipotesis yang ingin kita uji ya mengenai parameter populasinya. Jadi prosedur pengujian untuk mengambil keputusan mengenai keadaan populasinya ya. Kalau tadi hipotesisnya itu adalah dugaan sementara atau pernyataan yang masih lemah ya. Kalau pengujian hipotesis itu adalah prosedurnya, prosedur yang dilakukan untuk menguji hipotesis tersebut. Oke. Jenis hipotesis itu ada dua. Ini harus diingat ya teman-teman, ada dua. Ada hipotesis nol atau HO ya, HO atau null hipotesis. Dan juga ada H1 atau HA, ini sama saja mau ditulis. Kalau misalkan teman-teman menulisnya H0, berarti pasangannya itu H1. Ya. Tapi kalau teman-teman mau tulisnya nol hipotesisnya HO, ya HO berarti
pasangannya bukan H1 lagi, tapi HA. Ya. HA. Gitu. Jadi ada pasangannya H0 dan H1, HO dan HA. Ya. H0 ini kondisi netral dari hal yang ingin kita buktikan, ya, yang dipertanyakan, serta memiliki harapan untuk ditolak. Nah, kalian kalau misalkan mempunyai pernyataan yang ingin misalkan dibantahkan dari penelitian itu, penelitian kalian ya ini harus dituliskan di H0 atau HO ini ya. Jadi suatu pernyataan atau anggapan yang ingin kita tolak sebetulnya. Ya, atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungannya nih antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan kelompok 1, kelompok 2. Jadi kalau tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau kondisi netral itu kita tuliskannya di H0 atau HO. Sedangkan kalau H1 atau HA, ini adalah alternatif hipotesisnya. Jadi kondisi yang ingin kita benarkan dari pengujian hipotesa. Ya. Misalkan lawan katanya atau lawannya dari H0. Misalkan ada yang menyatakan adanya hubungan antara variabel A dan variabel B, atau adanya perbedaan antara kelompok A, kelompok B. Nah, itu taruhnya di H1 atau HA. Ya. Kondisi yang ingin kita benarkan. Sedangkan kalau H0, kondisi netral atau hipotesis yang ingin kita tolak. Nah, untuk penulisannya, theta, misalkan theta ini parameter, bisa parameter populasi ya, atau parameter sampel nanti. Parameter populasi bisa rata-rata, bisa simpulan baku, dan lain sebagainya. Oke, misal kita tuliskan untuk H0 ini, contohnya nih, theta 1 sama dengan theta 2, artinya tidak ada perbedaan dong, tidak ada perbedaan antara theta 1 dan theta 2. Ataupun ada juga misalkan seperti ini, theta 1 lebih dari sama dengan, itu kan sama dengan tidak ada perbedaannya juga. Jadi kalau ada yang sama dengan itu, pasti H0 atau HO. Sedangkan untuk H1-nya, kebalikan dari H0 tadi. Theta 1 tidak sama dengan theta 2. Artinya ada perbedaan ya, tidak sama kelompok 1 dengan kelompok 2 misalkan. Atau yang ini, H1-nya, theta 1 lebih kecil dari theta 2. Walaupun lebih kecil atau lebih besar, itu kan berarti ada perbedaan ya. Ada perbedaan dari theta 1 dan theta 2. Paham untuk jenis-jenis hipotesis ini cuma ada 2. Null hipotesis dan alternatif hipotesis. Aman ya? Aman, Bu. Aman ya, oke. Oke, ya. Jenis-jenis hipotesis menurut sifatnya juga dibagi 3. Ada yang deskriptif, komparatif, dan asosiatif atau hubungan. Namanya sebagai katanya, namanya juga deskriptif, berarti dia hanya sebuah pernyataan ya, hanya sebuah pernyataan. Terus yang kedua yang komparatif, berarti dia ada membandingkan ya, komparasi, perbandingan, dan juga asosiatif atau adanya hubungan, keterikatan variabel satu dan variabel yang lainnya. Kita akan bahas yang deskriptif dulu. Nah, yang deskriptif ini tidak membuat perbandingan ya, jadi dia hanya pernyataan. Misalkan seberapa tinggi sih produktivitas alat tangkap gillnet, misal ini untuk nangkap ikan ya, produktivitas alat tersebut tuh seberapa tinggi, terus berapa lama umur teknis mesin packaging misalkan. Nah, berarti rumusan hipotesisnya, 1, produktivitas gillnet mencapai berapa ton. Ini adalah anggapan sementara kita atau hipotesis sementara kita. Lalu ya, untuk yang kasus yang kedua, umur teknis mesin packaging mencapai 5 tahun. Nah, kan baru anggapan ya, boleh kita tuliskan seperti ini. Nah, yang seperti ini tidak ada perbandingan, tidak ada juga hubungan kan, termasuknya yang deskriptif. Selanjutnya yang komparatif. Nah, komparatif ini adanya pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih ya pada sampel yang berbeda. Jadi ada dibandingkan. Contohnya misalkan, apakah ada perbedaan produktivitas produksi di PTA dan di PTB misalkan. Itu kan sudah ada ya perbandingannya, PTA dan PTB. Walaupun produknya sama misalkan, produktivitas produksi. Yang kedua, apakah ada perbedaan efektivitas traktor tangan dengan traktor roda 4. Ini yang sejenis tapi beda klasifikasinya ya, traktor tangan dan traktor roda 4. Jadi rumusan hipotesis dari pertanyaan ini adalah ya, untuk H0-nya,
Tidak terdapat perbedaan produktivitas produksi di PTA dan di PTB. Berarti H0 atau H1 kalau tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan. Misalkan ada pernyataan seperti itu berarti H0 atau H1? H1 Hmm. H0 lupa lagi. Tidak ada perbedaan berarti netral ya. Berarti dia adalah sama dengan. Kalau sama dengan berarti dia H0, kondisi netralnya ya. μ1 sama dengan μ2 ya. Ini. Tapi kalau terdapat perbedaan berarti kan dia kondisi yang ingin kita carinya. Berarti HA-nya karena ini H0 ya berarti ini HA. HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Untuk yang kedua, efektivitas traktor tangan tidak berbeda ya dibandingkan traktor roda 4. Berarti H0-nya juga yang ada sama dengannya ya. Tidak berbeda ya berarti sama dengan ini H0-nya dan HA-nya μ1 tidak sama dengan μ2. Jadi ada perbandingan ya, komparatif. Oke, selanjutnya yang asosiatif berarti dia adanya hubungan variabel A dengan variabel lainnya. Ya, contohnya, apakah ada hubungan antara strategi pemasaran nih dengan jumlah permintaan? Ini kan udah beda variabel ya. Udah bukan sama produk, beda produk lagi, ini beda variabel. Strategi pemasaran ngaruh nggak sih ke jumlah permintaan? Itu adanya hubungan. Terus yang kedua, apakah ada pengaruh penambahan jumlah karyawan terhadap kuantitas produksi? Sudah beda ya, beda variabel, jumlah karyawan terhadap kuantitas produksi. Berarti kita rumuskan dulu hipotesisnya. Yang pertama misalkan tidak ada hubungan antara strategi pemasaran dengan jumlah permintaan ya. Nah, di sini karena kita belum tahu nih antara rata-rata kah atau simpanan baku yang akan kita cari, jadi kita bisa tuliskannya theta ya atau parameter populasi itu. Simbol parameter populasi ya, theta. Theta berarti H0-nya theta sama dengan 0. Terus H1-nya, HA-nya theta tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan berarti kan ada hubungan dong. Ada hubungan antara strategi pemasaran dengan jumlah permintaan. Oke, yang kedua juga sama ya. Tidak ada pengaruh penambahan jumlah karyawan terhadap kuantitas produksi. Berarti H0-nya theta-nya sama dengan 0 atau tidak ada pengaruhnya, mau nambah karyawan berapapun tidak akan ngaruh ke kuantitas produksi. Kalau misalkan secara logik ya teman-teman semuanya, kalau jumlah karyawannya naik, kuantitas produksinya bakal naik gak sih? Naik, Bu. Naik ya. Nah, kondisi yang ingin Fikri gali, seharusnya kan ada perbedaan dong, ada penambahan ya. Jumlah karyawannya naik, berarti jumlah produksinya juga akan naik. Kondisi itu kan yang ingin Fikri dapatkan misalnya. Itu kondisi seperti itu yang disebutnya dengan HA atau hipotesis alternatif ya. Sedangkan kondisi netralnya berarti kebalikannya H0-nya. Jadi kalau bingung mana H0, mana HA-nya, kalian ingin dapatkan apa? Kalian ingin peroleh informasi apa dari penelitian kalian? Kalau misalkan pengennya sih ada perbedaan Bu antara produk A dan produk B. Misal, oh berarti yaitu HA-nya atau H1-nya. Sedangkan H0-nya kondisi netralnya. Oke, sebelum ke perumusan hipotesis, masih aman untuk dilanjut? Aman, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Sip. Nah, untuk perumusan hipotesis ini ya sebagai petunjuk arah ya dalam rancangan penelitian. Jadi arah penelitian kita itu mau kemana? Kalau kita sudah dapatkan pertanyaannya tadi, pertanyaan terus kita rumuskan ke hipotesis, maka kita akan tahu nih rancangan penelitiannya, kebayang rancangan penelitiannya, terus gimana sih teknik pengumpulan datanya, gimana cara menganalisis datanya, serta nanti kesimpulannya nanti mau pakai uji apa misalkan. Uji hipotesisnya pakai uji apa itu sudah kebayang. Yang penting kita tahu dulu nih rumusan masalah dan juga rumusan hipotesisnya ya. Jadi bisa kalau bingung-bingung penelitian ya kalian mau dapat informasi apa sih? Nah, tentukan dulu informasi itu baru di breakdown ke atasnya ya. Di break up jadi ke rancangan penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan dan analisis datanya gimana, terus cara menyimpulkannya gimana. Oke ya,
sebetulnya sudah bisa dibaca dari uraian masalahnya, tujuan penelitian, dan juga kerangka pikir ya, sehingga rumusannya sejalan. Jadi harus sejalan nih. Kalau bingung kalian mau menentukan apa ya, tentukan dulu kesimpulannya dulu, informasi apa yang ingin kalian dapat. Setelah itu difokuskan lagi ke tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu adalah jawaban dari kesimpulan ya. Pertanyaan dari kesimpulan. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan. Dari situ akan selaras nih antara uraian masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, dan juga tadi di kesimpulannya itu akan sejalan. Oke, nah biasanya perumusan hipotesis itu dinyatakan sebagai kalimat pernyataan yang tadi ya, mau betul ataupun tidak, yang penting kita ada pernyataan. Mau diterima atau tidak, yang penting kita sudah nyatakan gitu. Jadi di hipotesis ini juga mengandung suatu prediksi, tapi kita harus prediksikan. Misalkan tadi kan produktivitas alat A mencapai 8 jam, misalkan itu ada prediksi di dalamnya ya, dan juga harus dapat diuji atau testable. Kalian harus tahu cara menguji kebenaran dari hipotesis itu seperti apa, kebenaran dari pernyataan itu gimana cara mengujinya. Nah, itu harus dapat testable ya. Misalkan contohnya mesin solder 1 lebih baik dari mesin solder 2. Untuk pernyataan yang pertama, kira-kira pengujiannya seperti apa? Kira-kira pengujian apa yang kalian lakukan? Jadi kita harus nyolder dulu ya. Kita harus nyolder dulu pakai solder 1 dan solder 2. Nanti mana nih yang paling bagus hasil soldernya? Nah, itu harus kebayang gimana cara mengujinya seperti itu. Misalkan contoh lainnya, bahan kimia yang baru ternyata aman dan dapat digunakan. Berarti kita kan harus ada pengujian dulu nih bahan kimia baru dan juga bahan kimia lama. Nanti mana yang lebih aman untuk digunakan. Ya, jadi harus ada kalimat pernyataan, adanya prediksi, dan juga bisa diuji atau testable. Oke, untuk keputusan hipotesis simple teman-teman cuma ada 2, diterima atau ditolak ya. Oke, kalau penerimaan berarti tidak cukup bukti untuk menolak. Ya, kalau penolakan ya kebalikannya, tidak cukup bukti untuk menerima. Nah, lalu di pengujian hipotesis, kalian harus lakukan penelitian, mengambil sampel acaknya, ya datanya, mengambil datanya, terus menghitung nilai-nilai statistik. Nilai-nilai statistik itu seperti rata-rata, bisa rata-rata sampel atau rata-rata populasi, ya, varians atau simpangan bakunya, ataupun nanti misalkan untuk mean median modulus seperti itu ya. Itu dihitung nilai-nilai statistiknya. Terus membandingkan perhitungan dengan hipotesis menggunakan kriteria tertentu. Nah, untuk yang keempat ini, jadi kan kita ada patokannya kemarin ya, T-tabel ataupun Z-tabel ya, kita punya tabel statistik. Nah, itu sebagai perbandingan hasil perhitungan, kita punya Z-hitung dan juga Z-tabel, itu kita bandingkan untuk nanti mengambil kesimpulan dari hipotesis ini, apakah diterima atau ditolak. Ya. Jadi kita ada acuannya. Nah, jika hasil yang diperoleh dari penelitian itu jauh berbeda dari hasil yang diharapkan, maka hipotesis ditolak. Jika hasil yang diperoleh dari penelitian itu sesuai dari hasil yang diharapkan, hipotesisnya diterima. Untuk kondisi ini kita akan nanti lebih dalam lagi membahasnya di perbandingan ya, perbandingan apakah kita menggunakan uji T atau uji Z atau uji F atau chi-square ya, atau X kuadrat gitu. Nah, kita akan bandingkannya dari situ. Oke, ini ada beberapa kekeliruan dalam pengambilan keputusan hipotesis ya. Jadi ada 2 tipe. Ada kekeliruan tipe 1 atau alfa ya. Alfa ini yang sering kita cari loh, 5%, 10% gitu ya. Alfanya ini 1%. Ini ada alfa, ternyata termasuk kekeliruan tipe 1. Ada juga kekeliruan tipe 2 atau beta nih. Kekeliruan tipe 2. Kalau ini adalah misalkan kalian punya hipotesisnya benar ya. Kalian punya hipotesisnya benar. Dan keputusannya ternyata terima hipotesis. Nah, ini tidak ada kekeliruan atau keputusan yang kalian ambil itu sudah benar. Tapi kalau kalian punya hipotesisnya salah,
tapi kalian terima hipotesis tersebut, nah ini termasuk kekeliruan tipe 2 ya. Tipe 2 ini adalah menerima hipotesis yang seharusnya kita tolak loh. Ini kan harusnya kita tolak nih hipotesis yang salah tuh ya. Tapi kita terima hipotesis yang salah itu. Jadi termasuknya kekeliruan tipe 2 atau penerimaan H0 ya atau HO padahal hipotesis 0 itu salah. Sedangkan untuk yang ini, misalkan kalian punya hipotesisnya benar ya, menolak hipotesis yang harusnya diterima, tapi kalian tolak nih si hipotesis ini. Nah, itu termasuknya alfa ya, atau kekeliruan tipe 1. Atau penolakan hipotesis H0 tadi, padahal sebenarnya harusnya kita terima si hipotesis tersebut. Ada 2 kesalahan. Oke, dari kekeliruan ini sudah aman, paham semuanya? Ada 2 tipe sih. Jadi lihat saja di yang tabel ini. Kalau hipotesisnya benar, kalian terima hipotesis, oh berarti ya benar gitu. Tingkat kepercayaannya 1 min alfa berarti yang CI ini ya, CI. Koefisien intervalnya CI-nya. Ya ini kalau kalian punya hipotesis yang salah, tapi kalian terima hipotesisnya, dia termasuk kekeliruan tipe 2. Jadi tabel ini saling berhubungan ya. 2 kali 2. Aman, kita bisa lanjutkan? Paling banyak Aman, Bu. terjadi, ya silakan. Kalau untuk yang menentukan hipotesis itu diterima atau ditolak itu gimana gitu, Bu? Oke, Sama itu siapa? nanti sama peneliti dan kita Peneliti. harus menentukan dulu uji statistiknya nih mau kemarin kan sudah pernah menghitung Z ya di tabel Z ya, hitung Z terus ada tabel T, nah itu bisa kita jadikan acuan nantinya ya. Nanti ketentuan-ketentuannya ada, kita akan bahas setelah ini. Yang harus teman-teman pahami di sini adalah kita akan menguji hipotesis dengan kekeliruan tipe 1. Artinya seberapa persen sih kekeliruan tipe 1 ini terjadi di penelitian kita. Itu yang akan kita bahas ya. Karena kebanyakan di sini sih hipotesisnya benar tapi kita malah menolak hipotesis tersebut. Alfa ya, alfa ini yang 5%, 1%, 10% dan lain sebagainya. Kalau ini mati bergabung lagi ke link yang sama ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya, level significance level atau alfa tadi ya, kekeliruan tipe 1 atau kita menolak hipotesis yang seharusnya kita terima atau penolakan hipotesis 0 itu padahal hipotesis 0 itu harusnya kita terima gitu ya, tapi malah kita tolak. Nah, ini significance level atau taraf nyata biasanya taraf nyata alfa ya. Probabilitas maksimum dari resiko terjadinya kesalahan tipe 1 nih, kesalahan tipe 1. Kita menolak H0 padahal H0 itu harusnya diterima. Oke, jadi misalkan kalau alfanya kita tentukan 5%, alfanya kita tentukan 5%, itu artinya kemungkinan terjadi kesalahan tipe 1 tadi ya, menolak hipotesis 0 yang seharusnya kita terima adalah cuma 5%. Kemungkinan kesalahannya atau sisanya 95%-nya atau CI-nya itu yakin bahwa keputusan kita itu betul ya atau keputusan kita menolak H0 itu adalah betul ya. Menolak kondisi netral itu adalah benar. Jadi 5% itu errornya lah kesalahan pengambilan keputusan hipotesisnya atau alfa ya atau tipe 1-nya. Sisanya kita yakin bahwa yang kesimpulan kita itu betul. Kesimpulan yang kita ambil betul. Nah, berarti kan semakin kecil nilai alfa ya, semakin kecil juga risiko kesalahan tipe 1 terjadi. Artinya, selang kepercayaannya kita semakin besar dong. Kalau 1%, berarti kita yakin 99% bahwa keputusan menolak H0 itu betul. Oke, nah ini umumnya 10%, 5%, 1%, jangan banyak-banyak lah alfa ya. Alfanya jangan besar-besar. Semakin kecil malah semakin bagus. Berarti kita semakin pede tadi ya. Semakin pede kalau keputusan kita itu betul. Oke. Nah, ini ada 2 tipe pengujian hipotesis ya. Hipotesis yang
tadi kan jenis hipotesis ada dua, H0 dan H1. Ya. Nah, kita bagi lagi ke hipotesis satu sisi dan dua sisi. Two tail dan juga one tail dan juga two tail misalkan. Oke, kalau hipotesis satu sisi nih ya, dia hanya mempunyai satu daerah kritis atau bisa sisi kiri aja atau bisa sisi kanan aja ya. Nah, ini dituliskannya H0 ditulis dalam bentuk persamaan. H0 itu pasti ada walaupun kurang dari, tapi dia harus ada sama dengan. Ya. Nah, ini berarti untuk yang sisi kiri, nah ini untuk yang sisi kanan ya, lebih dari sama dengan. Nah, ini adalah H0-nya, pasti ada sama dengannya. Sedangkan H1-nya ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini untuk H1-nya lebih besar, dan H1-nya untuk sisi kanan lebih kecil ya. Lebih kecil dari. Untuk yang dua sisi berarti dia ada dua daerah kritis ya, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Kuncinya untuk yang hipotesis dua sisi pasti H0-nya ini sama dengan. Bukan kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan, tapi cukup hanya sama dengan ini saja, sama dengan. Nah, berarti kan H1-nya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan, ini termasuk yang dua sisi. Kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Untuk yang satu sisi nih, ini harus seperti ini, sisi kiri ya. Nah, berarti yang ini untuk yang kondisi yang kiri nih. Sedangkan untuk yang kanan, misalkan saya ganti warna dulu, mempunyai satu titik kritisnya. Ini daerah titik kritisnya yang saya arsir untuk yang sisi kiri dan sisi kanan ya. Ini kanan. Kalau misalkan dua-duanya berarti ada dua titik kritisnya ya, daerah kritisnya ada dua di sini. Oke, ini untuk yang one tail, ini untuk yang two tail. Satu sisi dan dua sisi. Ketentuannya menerima dan menolak hipotesis kita akan pelajari lebih lanjut. Oke, untuk gambar ini paham teman-teman? Saya mau hapus dulu. Kalau paham, Bu. Oke, lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Oke. Ya. Jadi untuk H0-nya dua sisi ditulis pakai sama dengan, tapi kalau H1-nya tidak sama dengan. Daerah kritis yang tadi saya gambar atau arsir itu adalah suatu daerah kalau misalkan nilai statistik ujinya jatuh di daerah itu, maka hipotesisnya ditolak. Daerah penolakan H0, ya H0-nya ditolak. Tapi kalau jatuhnya di luar titik kritis tadi, berarti penerimaan H0 seperti itu. Ya. Kalau hipotesisnya diterima atau H1-nya kita terima. Contohnya ini teman-teman, ini untuk yang one side ya, satu sisi itu kita bagi dua. Kita bagi dua di sini nih, ada yang sisi kiri ya, sisi kiri dan juga ada yang sisi kanan. Kalau sisi kiri daerah kritisnya yang alfa ini ya. Jadi kalau misalkan nilai Z kalian tuh negatif, kalau dikurang 0 kan berarti negatif ya. Negatif 1,2 misalkan ya. Negatif 1,2 tuh ada di titik kritis misalkan di sini. Berarti ini adalah H0-nya ditolak atau kita terima H1-nya atau HA-nya ya. H1 atau HA-nya diterima. Atau pernyataan yang ingin kita dapatkan itu kita terima. Tapi kalau jatuhnya di sini, di luar titik kritis ini ya, di daerah sini berarti penerimaan H0. H0-nya kita terima yang ini ya. Oke. Terus misalkan, ini untuk H0-nya theta sama dengan theta 1. Ini tetanya bisa diganti nanti ya, rata-rata kah atau apa, tergantung kondisi yang akan kita carinya. Kita simbolkan saja dulu dengan theta ya. H1-nya misalkan theta kurang dari theta 0, misalkan seperti itu. Nah, untuk tolak H0 ya, kita kan inginnya menolak H0 nih. Artinya kita inginnya ada pengaruh dong, atau ada perbedaan, misalkan seperti itu. Tolak H0 bila T hitung, jadi kita menghitung T hitung dan juga kita mencari nilai T tabel. Kalau di sebelah kiri, kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, berarti tolak H0 ya. Tolak H0 bila Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel. Ini tergantung kita melakukan uji apa nih. Uji pakai uji tabel TK, uji ZK, atau
cheese kuadrat atau tabel F nanti ANOVA misalkan ujiannya. Ini kriteria menolak hak nolnya ya, tolak hak nolnya. Ini kalau kita ubah ke dalam kalimat, tapi kalau dari gambar ini saja teman-teman. Oh, kalau dari gambar ini saja tuh sebetulnya bisa terlihat ya. Kita bisa menolak hak nol kalau dia daerahnya di sini. Kalau nilainya itu di luar poin kritisnya. Sedangkan yang sisi kanan kita bahas ya, sisi kanan ya kebalikannya ya. Kebalikannya berarti ini adalah daerah kritisnya, daerah penolakan hak nol atau penerimaan H1 ya. Penerimaan H1 atau HA-nya diterima di sini. Tapi kalau di luar sini atau di sini berarti daerah penerimaan hak nol. Hak nolnya yang diterima ya. Ketentuannya, kriterianya tolak hak nol bila kalau di sisi kiri itu lebih kecil, kalau di sisi kanan itu lebih tinggi ya, lebih dari. Karena di gambar ini pun lebih dari 0 ya, lebih dari T tabel di sini nih. Jadi T hitung lebih besar dari T tabel. Kalau misalkan kita pakainya cheese kuadrat ya X kuadrat hitungnya lebih besar dari X kuadrat tabel. Ya untuk yang ini dulu ada pertanyaan? Kalau bingung di kalimat kita bisa lihat di grafik ini sebetulnya ya, di gambar ini. Cara menentukannya. Yang merah ini berarti reject H0. Kalau di reject H0-nya berarti kita harus menerima yang mana? Yang diterima yang mana berarti? Diterima H1-nya ya, H yang berlawanannya. Oke, aman? Kita bisa lanjut? Ini untuk yang one side atau one tile ya, bisa sisi kiri, bisa sisi kanan. Lanjut? Halo? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjutkan ke yang two tile atau two side ya. Two side ini poin kritisnya ada dua. Seperti biasa kalau poin kritisnya ada dua berarti alfanya juga dibagi dua ya. Nah di sini berarti ini alfa per 2, ini juga alfa per 2 ya. Ini adalah daerah penolakan HA ya. Jadi mu-nya tidak sama dengan mu 0 nih di daerah sini nih kalau H0-nya diterima nih. Penerimaan H0 nih.